Selamat sore teman-teman. Saat ini saya berada di depan Lapas Kerobokan, penjara terbesar di Bali. Saya pernah menghuni di dalam sini selama 1 tahun 10 bulan. Jadi tahun 2017 sampai tahun 2019 bulan Februari. Tempat ini adalah salah satu tempat yang sangat bersejarah dalam kehidupan saya. Jadi begini ceritanya. Sebelum saya masuk di dalam penjara sini, saya dulu pernah menjadi seorang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Alkitab, tidak percaya kepada Tuhan. Jadi tahun 2009 sampai tahun 2012, saya menjadi seorang free thinker, pemikir bebas. Saya menjadi seorang agnostik, yang bisa dibilang juga ateis terhadap Tuhan yang dikabarkan atau yang diceritakan di dalam Alkitab. Saya tidak percaya Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Bagi saya itu bullshit. Itu pada saat itu seperti itu. Tapi di tahun 2012 sampai tahun 2017, kemudian saya menjadi seorang spiritualis Jawa. Saya mengikuti satu ajaran spiritual Jawa. Nah, pada saat itu saya tidak percaya apa yang diceritakan di dalam Alkitab. Tapi ada satu kejadian ketika saya di dalam penjara sini, ya, pada tahun 2017 bulan Oktober di penjara sini, saya mengalami satu hal yang sangat mengubah pandangan dan kehidupan saya. Yaitu pada bulan Oktober 2017, saya di dalam penjara ini saya sempat dimasukkan ke dalam sel tikus, ya. Jadi sel tikus itu adalah sel yang sangat sempit, ukuran 1x2 meter. Di situ gelap, jorok, lembab, kotor. Saya dimasukkan ke dalam sel tikus selama 30 hari di situ. Nah, ada kejadian yang sangat wow, mengubah kehidupan saya ketika saya di 30 hari di dalam sel tikus adalah pada hari pertama, malam pertama saya di dalam sel tikus sampai malam ke-7. Saya setiap malam, ya, itu karena tidak ada jam, ya, tapi saya prediksi sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi di dalam lapas Kerobokan sini, di dalam sel tikus, saya didatangi sosok, ya, dia berputar-putar setiap malam, dan kemudian dia berhenti dan dia mendatangi saya dan dia berkomunikasi dengan saya, dan ia memperkenalkan dirinya sebagai setan atau iblis yang di dalam Alkitab disebut sebagai Lucifer. Nah, jadi saya didatangi Lucifer di penjara sini. Nah, itu sangat buat saya sangat mengguncang, ya. Karena ketika saya menjadi seorang pelaku spiritual mistik Jawa, di situ kami tidak percaya dengan keberadaan sosok pribadi setan. Ya, setan yang kami percayai pada saat itu adalah, jadi di Jawa itu selalu kata itu memiliki makna Jowo, jumenengan wahayu. Terus setan itu bukan pribadi, tetapi setan adalah blesete tatanan. Ya, jadi tatanan yang tidak pas itu disebut sebagai setan. Kemudian Romo, roh lan komo, putro, putrane roso, garwo, sigarane nyowo. Jawa selalu ada kata-kata yang bermakna seperti itu. Demikian juga dengan setan. Setan adalah blesete tatanan. Jadi bukan suatu pribadi. Nah, tapi ketika saya berada di dalam lapas Kerobokan sini, saya mengalami sendiri. Saya didatangi pribadi yang mengaku sebagai iblis atau Lucifer. Dan itu sangat mengubah hidup saya. Jadi di malam pertama, malam kedua, malam ketiga, dia datang sampai malam ke-7. Nah, di hari keempat siang, saya sempat berpikir bahwa karena kondisi saya pada waktu saya berada di lapas di dalam sel tikus itu, kondisi saya sangat buruk. Jadi saya berpikir bahwa yang 3 malam yang lalu mendatangi saya setiap malam itu bukan benar-benar setan, tapi itu adalah hasil delusi atau halusinasi saya. Saya berpikir seperti itu. Saya berpikir saya berhalusinasi karena kondisi saya sakit pada saat itu. Pikiran saya stres, badan saya sakit, ya. Saya berpikir. Tapi di malam yang keempat, pertama kali dia datang, yang dia lakukan adalah apa? Dia langsung datang kepada saya dan dia mengatakan, kamu sekarang sakit dan kamu tidak sedang berhalusinasi, kamu tidak sedang berdelusi, ini nyata. Kamu ada di dalam sel tikus, kamu di dalam penjara, kamu di dalam kerajaanku, dia bilang begitu. Dan kemudian dia membuktikan, dia mendemonstrasikan bahwa dia nyata. Dia mengatakan, kepalamu sakit, kepala saya langsung merasa sakit sekali, badan saya sakit. Pokoknya dia melakukan demonstrasi membuktikan bahwa dia betul-betul ada. Dan saudara-saudari, di malam berikutnya dia datang lagi. Jadi selalu terjadi dialog. 7 malam itu dialog antara saya dengan Lucifer itu. Apa saja yang saya tanyakan kepada dia, selalu dia jawab. Dan singkat ceritanya begini. Setelah kejadian itu, ya,
Jadi selama dia mendatangi saya, dia yang dilakukan adalah selalu mendakwa, selalu mengatakan hal-hal yang dosa-dosa masa lalu saya, kejahatan yang pernah saya lakukan, selalu setiap hari dibuktikan tuh. Dan dia mengatakan bahwa saya sudah tidak bisa diampuni lagi, tidak ada lagi kata maaf, karena dosa saya sudah sangat banyak. Dia mendakwa, itu selalu dilakukan. Nah, singkat cerita, setelah saya keluar dari sel tikus, saya mulai berpikir begini teman-teman. Jadi saya dulu pernah mempelajari di dalam Alkitab ya, Lucifer atau iblis itu dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai diabolos. Diabolos itu yang artinya adalah pendakwa atau tukang tuduh. Nah, dengan kejadian saya di dalam sel tikus itu, selama 7 malam saya didatangi si tukang tuduh, si iblis itu. Kemudian saya mulai berpikir begini, loh, kalau ternyata Lucifer atau iblis, si penuduh itu betul-betul ada, betul-betul nyata dan sudah mendatangi saya selama 7 malam berturut-turut, berarti jangan-jangannya, jadi saya logika saya begitu, jangan-jangan apa yang diceritakan dalam Alkitab tentang adanya Allah Bapa, tentang adanya Roh Kudus, tentang adanya Tuhan Yesus, tentang ajaran-ajaran Kristus, itu juga benar adanya. Nah, saya mulai membuat pemikiran seperti itu. Nah, singkat cerita ya, karena kalau diceritain panjang sekali. 1 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 27 Oktober 2018-nya, saya dijamah Roh Kudus juga di dalam penjara sini. Jadi di dalam penjara sini ada satu gereja, ada bangunan gereja, dan di dalam gereja itulah saya dijamah oleh Roh Kudus. Di depan disaksikan oleh 70-an orang lebih. Saya mengalami mujizat di sini, dijamah Roh Kudus, dan saya mengenal Yesus di dalam sini. Jadi begitu. Sejak kejadian itu, apa yang saya dulu pikirkan ketika saya menjadi seorang ateis, ketika saya menjadi seorang agnostik, maupun ketika saya menjadi seorang spiritualis, itu runtuh total. Jadi di penjara ini sekarang saya bisa katakan bahwa saya tidak suka masuk penjara, tapi saya bersyukur saya sudah masuk di penjara ini, karena di dalam penjara ini saya mengalami suatu peristiwa yang sangat mengubah kehidupan saya. Dan di sini saya mengenal Tuhan. Demikian teman-teman untuk kesaksian pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.